Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam acara Riyadhah Nafsi, menata hati menggapai ridho ilahi. Acara ini terselenggara atas kerjasama IDHAR, Ikatan Dai Hamidah Bandung Raya, bersama Bandung TV. Para pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir narasumber, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Dede Saifuddin SPDI MMPD. Wirujeng Sumping Pak Kiai, kumaha damang? Alhamdulillah. Macet di jalan? Lumayan. Alhamdulillah. Di samping kanan saya sudah hadir juga Ketua IDHAR, yaitu Kiai Haji Yayat Nurul Hidayat. Bang Haji. Alhamdulillah, wasyukurillah. Juga ada juga Ustadz Amin Tajudin dari Bandung Barat. Beliau merupakan pimpinan Ponpes Madani Wilujeng Sumping. Juga di sini ada Ustadz Ujang Solihin dan juga Ustadz Ujang Subhan. Hatur nuhun kana kasampinganana. Di samping kiri narasumber ada juga Ustadzah Ai Fatona, juga Ustadzah Dede Maisarah, dan juga Santriah Neng Salma ya, dan juga Ustadzah Ai Dewi Fatona. Dua berarti ya. Juga ada siapa? Fikri. Alhamdulillah. Para pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema pada pagi hari ini adalah tentang keutamaan thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Salah satu daripada keunggulan manusia dibanding dengan malaikat adalah masalah ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan khalifah di muka bumi, para malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Allah pun menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya Allah, kenapa engkau hendak menciptakan golongan yang suka berbuat kerusakan dan suka saling mengalirkan darah? Aku lebih tahu daripada kalian. Tidak lain, kelebihan daripada manusia adalah ilmu. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Marilah sama-sama kita simak prolog yang akan disampaikan oleh narasumber kita tentang keutamaan menuntut ilmu. Kepada beliau kami persilahkan. Banget. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Para pemirsa Bandung TV dimanapun berada, juga Al-Mukarramun, Al-Mukarramah yang hadir di studio ini, berbicara tentang keutamaan thalabul ilmi. Mungkin ini sudah pada maklum bahwa betapa mulianya orang yang memiliki ilmu. Berkaitan dengan ilmu, saya teringat kaul ulama wa qala ba'dul hukama, bahwa ilmu itu terdiri dari 3 huruf: ain, lam, dan mim. Ain diambil dari kata iliyin yang artinya tinggi. Lam diambil dari kata lutfu yang artinya
apa cek bahasa Sunda mah Lembut ya. lembut, halus. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, mim, al-mulku atin aja. Ini menggambarkan bahwa orang yang diberi ilmu, yang pertama insya Allah akan tinggikan derajatnya, dan insya Allah mudah-mudahan termasuk golongan orang yang akan masuk surga Iliyin. Amin ya Allah. Yang kedua itu dari kata al-lutfu yang artinya lembut. Insya Allah orang yang memiliki ilmu akan mempunyai jiwa yang lembut, yang halus, bijaksana. Dan kemudian orang yang mempunyai ilmu, insya Allah akan Allah jadikan seperti raja. Amin. Bagaimana kita melihat para alim ulama, para masyayikh, termasuk guru kita, subhanallah. Saya sangat bangga. Tapi maaf Pak narasumber, kalau saya kata orang lain sebut kiai, sebetulnya malu ya. Cuman mungkin saya sering berkumpul cinta sama kiai gitu. Jadi boleh katakan bau kiai lah gitu. Tapi lumayan daripada kiai bau. Seperti itu. Nah, kemudian berkaitan tentunya talabul ilmi juga, ini insya Allah saya pernah membaca dalam beberapa kitab. Mungkin kalau saya sebutkan satu persatu, yang pertama dari keutamaan talabul ilmi ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Saya teringat sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat, ya Ibn Mas'ud, julusu kasa'atan fi majlisil ilmi la tamusu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min alfi parsin tasaddaqta fi sabilillah. Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya kamu dalam satu majlis saatan, sesaat, 1 jam barangkali 1 jam ya. Itu ternyata pahalanya khairun, lebih baik dibandingkan dengan sodako 1000 kuda di jalan Allah. Allah. Barangkali kalau kita hitung-hitung seandainya, anggaplah harga kuda itu satunya 20 juta kali 1000, kira-kira berapa? 20 miliar ya. Saya hitung tadi pakai kalkulator. Jadi kalau seandainya 20 miliar itu kapan saya melihat uangnya juga belum ya. Tetapi dengan thalabul ilmi kita tidak terasa mendapat pahala yang begitu luar biasa. Kemudian yang kedua, dengan thalabul ilmi ini keutamanya yaitu insya Allah setiap langkah dari rumah menuju tempat ilmu itu setiap langkahnya akan Allah jadikan minimal 10 kebaikan. Dari langkah itu akan dihapus minimal 10 kesalahan, dan langkah itu pun akan diangkat 10 derajat. Subhanallah. Kita bayangkan kalau kita berangkat dari rumah ke majelis taklim, kemudian apalagi yang tiap hari, subhanallah. Makanya kita patut bersyukur kepada Allah, kepada para santri, para jamaah yang senantiasa melangkah setiap hari. Tapi ya kita ingat, untuk masalah amal soleh kan katanya jangan banyak dihitung-hitung gitu ya. Tapi kita sering justru sebaliknya ya. Kalau dosa itu sering kita lupakan, kalau kebaikan sering kita ingat-ingat, padahal harusnya sebaliknya gitu. Kemudian yang ketiga, insya Allah apabila kita sering thalabul ilmi, ini akan dikuatkan keimanan kita. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan ketika kita jauh dari para ulama, kita sudah jauh dari nasihat agama, maka dikhawatirkan yahruju minad dunya bighairi iman, dikhawatirkan keluar dari alam dunia, artinya dia meninggal dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillah. Berarti mafhum muhalafahnya ketika kita sering mendengar ilmu, mencari ilmu, maka insya Allah ketika kita menjelang ajal, dimanapun, ketika apapun, insya Allah mudah-mudahan iman kita terbawa. Amin. Kemudian yang selanjutnya dari keutamaan thalabul ilmi sungguh luar biasa, tidak terasa, bahkan mungkin banyak orang bertanya,
bahwa dengan sering thalabul ilmi itu sebetulnya akan membawa berkah rezeki. Tapi kadang-kadang kita berpikir, wah, namun banyak hari ke majelis salim justru mungkin keluar uang ya. Keluar uang gitu. Padahal Allah menyimpan keberkahan, Allah akan memberikan rezeki mungkin. Karena kita yakin bahwa rezeki yang banyak, yang berlimpah, pada hakikatnya itu kan Allah yang memberikan. Betul. Kalau memang kita yang mengusahakan, tentunya setiap orang yang bekerja keras, modalnya mungkin besar, akan semuanya menjadi orang-orang kaya. Mungkin yang tidak mau berusaha mungkin sebaliknya, tetapi kan tidak demikian. Betul. Banyak orang yang berusaha setiap hari, modal ditambah, bahkan dan sebagainya, termasuk saya sendiri mungkin seperti itu. Tapi apa yang didapatkan? Tapi ada juga justru orangnya diam, orang yang tidak kemana, tapi rezekinya berlimpah. Mengak guru-guru kita, ya, kita lihat apakah mereka itu punya pabrik, mereka punya toko, mereka punya apa, tapi subhanallah. Dan ini mungkin sebagian kecil, ya, saya juga merasakan. Maka insya Allah dengan thalabul ilmi ini kita yakinkan, ya. Maka dalam doa itu kan ada tawasalna bi ta'alumin, tawasalna bi ta'lim antar zukunal wasi'ah. Itu para ulama menyampaikan doa itu jelas, dengan thalabul ilmi, dengan kita mengajarkan ilmu, Allah akan jamin kita akan diberikan ketenangan, kita akan diberikan keluasaan rezeki, insya Allah itu. Kemudian yang terakhir barangkali saya kutip dalam sebuah hadis bahwa keutamaan hadir ke majelis taklim atau thalabul ilmi ini, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang selalu hadir untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuk jalan menuju surga. Luar biasa Pak Kiai penjelasan tolong tentang keutamaan thalabul ilmi. Namun kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini, insya Allah. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, menarik sekali apa yang disampaikan oleh narasumber tentang keutamaan daripada thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada sesi dialog interaktif. Bagi para pemirsa yang ada di studio nanti bisa menanyakan langsung kepada narasumber, dan bagi yang di luar studio bisa di line telepon 7214-214, dan untuk luar Bandung di 022-7214-214. Untuk melewati WA bisa juga di nomor 0857-9525-2826, 0857-9525-2826. Untuk pertama mungkin kami akan berikan kesempatan kepada yang di studio. Kami persilahkan, ada yang akan bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Solihin dari MDT Anur, Desa Paku Haji, Kabupaten Bandung Barat. Maaf, saya ingin bertanya, hukumnya mencari ilmu itu kan wajib, berarti berdosa kalau tidak mencari ilmu. Sedangkan ilmu itu banyak jenisnya, ada ilmu agama, ilmu teknologi, ilmu pertanian, dan lain-lain. Yang saya tanyakan, ilmu apa saja yang diwajibkan itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai untuk menjawabnya. Ilmu apa saja yang wajib untuk dituntut? Ya, kita maklumi bersama bahwa thalabul ilmi ini adalah wajib. Tetapi yang menjadi pertanyaan yaitu ilmu mana? Karena memang tadi saya sampaikan bahwa ilmu itu banyak.
Yang jelas ilmu yang wajib kita cari adalah ilmu agama. Ilmu agama pun kan kita tahu bersama ya, ada ilmu fikih, ilmu nahu, ilmu tajwid, ilmu hadis dan sebagainya. Ada 3 fan ilmu yang memang itu hukumnya fardu ain. Fardu ain. Ya. Yang pertama adalah fan ilmu fikih. Ya mungkin dari mulai kitab Safina, mungkin dari kitab Fathul Qorib dan seterusnya. Yang kedua adalah fan ilmu tauhid. Dan yang ketiga adalah fan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, itu yang fardu ain. Yang lainnya ada yang mungkin hukumnya fardu kifayah, bahkan ada ilmu yang haram, ya. Haram, ilmu-ilmu yang akan nanti menjadikan dolim ataupun apa. Ilmu sihir gitu Pak Kiai. Ya termasuk itu barangkali. Jangankan mungkin menuntut ilmu, datang ke tukang sihir aja udah haram ya. Apalagi menuntut. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah itu mungkin jawaban dari pertanyaan barusan. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, ini ada dari WA. Pak Kiai tadi disebutkan, mohon maaf ini dari Lembang. Pak Kiai tadi disebutkan bahwa setiap langkah kaki kita menuju tempat ilmu itu kan dinaikkan derajat, diberikan pahala dan dihapus dosa. Bagaimana dengan yang tidak melangkahkan kaki, mungkin pakai motor atau pakai mobil gitu ya? Itu bagaimana? Apakah sama atau tidak gitu? Pada dasarnya barangkali bukan detail dari langkahnya, tetapi bagaimana dia itu sampai ke tempat ilmu. Karena insya Allah ya kalau diukur mungkin tempat, walaupun dia itu pakai kendaraan, insya Allah karena dengan kendaraan pun itu mengorbankan biaya. Yang jelas amal itu kan al ujratu bi qadri masyaqah. Betul. Artinya bagaimana dia itu beratnya untuk mendapatkan kebaikan, maka disitulah justru pahala yang akan didapatkan lebih banyak itu. Maka insya Allah kita hadir ke majelis taklim, walaupun umpamanya pakai kendaraan, insya Allah pahalanya akan sama seperti kita melangkah gitu. Mungkin redaksi hadis tersebut langkah itu hanya mewakili atau hanya simbol mewakili saja gitu ya. Simbol saja. Mungkin gitu. kalau diumpamakan kendaraan tadi, mungkin setiap tetes bensin wah itu luar biasa seperti itu. akan dinaikkan derajat, tambah pahala, dihapus dosa mungkin itu. Iya. Terima kasih kepada penanya yang dari Lembang. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada yang di studio yang di sebelah kiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aifatona dari Pondok Pesantren Al Mu'awana sebagai Ketua FSTMT Kabupaten Bandung Barat. Saya mau bertanya bahwa saya pernah mendengar bahwa ilmu itu lebih utama daripada amal. Itu apa maksudnya? Kemudian apa saja di antara keutamaan ilmu dibanding dengan amal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak Kiai, langsung saja. Pertanyaan yang cukup menarik dan mungkin ini juga bisa jadikan kita pelajaran bahwa ilmu dibandingkan dengan amal itu bukan berarti amal tidak baik, tetapi akan lebih baik ketika amal kita disertai dengan ilmu. Kenapa? Karena yang pertama sebetulnya ini ada lima macam kelebihan dari ilmu dibandingkan dengan amal ya. Yang pertama bahwa kalau ilmu tanpa amal itu masih ada, artinya masih ada manfaatnya. Kenapa? Karena dengan mencari ilmunya juga itu sudah menjadi amal, kan gitu. Tetapi kalau amal tanpa ilmu itu kan mardudatun. Yang kedua, ilmu itu adalah sifat Allah, sifat anbiya, sedangkan
amal adalah sifat makhluk. Jelas sifat Allah adalah lebih mulia dibandingkan dengan sifat makhluk. Kemudian kalau amal itu terbatas, tapi kalau ilmu, umpamanya kita punya ilmu, kemudian kita amalkan baik oleh diri sendiri ataupun oleh orang lain, yang ilmu dalam diri kita insya Allah tidak akan hilang, dan yang diamalkan disebarkan lagi itu akan terus bertambah dan bertambah. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan para masyai yang punya lembaga-lembaga itu dengan banyaknya ilmu kemudian dengan menyampaikan amal itu akan berlipat-lipat pahala. Maka di sini barangkali keistimewaan ilmu itu. Mungkin itu diantaranya. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa memenuhi apa yang ditanyakan. Selanjutnya ini dari WA ada pertanyaan dari Cibuntu ini. Cibuntu, bagaimanakah keutamaan ilmu yang kita langsung ngaji di majelis taklim dengan yang di layar televisi atau di HP utama? Itu mungkin pertanyaan. Barangkali itu ya secara logikanya barangkali ini dulu ya gitu, hadir langsung dan mungkin melihat, tapi insya Allah dua-duanya juga itu akan mendapatkan pahala daripada yang tidak sama sekali. Betul. Tapi kalau hadir langsung tadi juga sudah dikatakan bahwa hadir ke majelis taklim itu kan pahalanya langkahnya pun sudah demikian, melihat wajah para alim juga sudah menjadi pahala, kemudian mendengarkannya juga menjadi pahala, dan bahkan ketika kita hadir majelis taklim, apa yang kita bacakan, apa yang kita dengarkan, itu setiap hurufnya bagaikan pahala kita membaca tasbih, seperti itu. Jadi mencari ilmu ketika langsung hadir di majelis taklim ataupun di pesantren ataupun di tempat ilmu dengan yang mungkin di rumah itu jelas berbeda, tetapi insya Allah walaupun di rumah daripada sama sekali tidak gitu. Memang seperti di majelis taklim, bagaimana Pak Ustadz kalau saya cuma mendengar di pengaras tidak bisa ke rumah ke masjid umpamanya, ya insya Allah masih dapat pahala daripada yang tidak sama sekali, kan begitu. Mungkin kalau secara fadilah lebih afdol yang langsung berhadapan dengan guru mungkin ya. Barangkali seperti itu. Namun dengan kalau media lebih cenderung kepada syiarnya karena lebih luas dan dan lebih luas jangkauannya, begitu mungkin pakai ya. Terima kasih kepada jamaah yang sudah bertanya dari Cibuntu, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan tadi. Selanjutnya sebelum kepada pertanyaan ada sedikit informasi dari Ketua Idhar tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Idhar dalam waktu dekat ini. Kepada beliau, Kiai Haji Nurul Hidayat Nurul Hidayat, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di Studio Bandung ini setiap hari Jumat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Amin. Dengan berkahnya hari Jumat. Dan ini adalah salah satu program Idhar bekerja sama dengan Bandung TV. Alhamdulillah bisa mengisi kajian Riyadhah Nafsi gitu. Alhamdulillah. Kebetulan alhamdulillah saya diamanahi untuk menahkodai Idhar Bandung Raya gitu. Insya Allah Idhar mempunyai program, baik program jangka panjang atau program jangka pendek. Di antaranya untuk program Idhar jangka pendek, insya Allah akan mengadakan para dai Idhar, terutama kan sekarang di bulan Rajab, untuk mensyiarkan bulan Rajab, untuk mengagungkan bulan Rajab. Mudah-mudahan dengan diniatkan mengagungkan bulan Rajab, kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Di antaranya program Idhar akan mengadakan parade Idhar, parade Dai Idhar se-Bandung Raya. Insya Allah waktu dekat ini akan diadakan di pesantren Al-Mu'awanah. Kebetulan sekarang yang menjadi narasumbernya gitu Kiai Dede, beliau adalah salah satu pimpinan pondok pesantren Al-Mu'awanah Padalarang. Insya Allah akan di tempat beliau akan mengadakan parade dakwah se-Bandung Raya, dan insya Allah begitu juga insya Allah akan melaksanakan di pondok pesantren Darut Taubah pimpinan pondok pesantren Kiai Ahmad Haidar pada tanggal yaitu 13 Maret, dan sekaligus akan mendeklarasikan kegiatan RCI. Insya Allah Idhar akan hadir tentunya bekerja sama dengan tim khusus para Ruqyah RCI itu dari kepanjangan Ruqyah Center Idhar ya, pada tanggal 13 Maret, dan sekaligus insya Allah akan mengadakan Ruqyah masal. Barangkali para pemirsa kaum muslimin ada yang berminat mengikuti Ruqyah masal, bisa langsung hadir ke tempat yaitu pondok pesantren Darut Taubah yang berlokasi yaitu di Saritem gitunya. Barangkali ada yang berminat. Insya Allah Ruqyah ini adalah menurut syar'i lah, menurut ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak jauh dengan dengan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah diantaranya untuk program Idhar. Mudah-mudahan langkah-langkah Idhar ada dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengumuman atau informasi yang disampaikan oleh Ketua Idhar. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada, untuk sesi dialog interaktif saat ini akan kita lanjutkan setelah jeda yang berikut ini, insya Allah. Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, kita lanjutkan kembali dialog interaktif Riyadhah Nafsi. Kepada yang di studio, apabila yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Tajuddin dari Ponpes Madani Bandung Barat. Mohon maaf sebelumnya saya mau bertanya, Pak Ustadz. Saya pernah mendengar dalam sebuah hadis yang artinya jadilah engkau seorang yang berilmu, atau yang mencari ilmu, atau yang mendengarkan, atau yang mencintai ilmu, dan janganlah jadi yang kelima. Yang jadi pertanyaannya, siapakah yang dimaksud jangan jadi orang yang kelima yang dimaksud oleh Rasul? Itu pertanyaannya. Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Ya, mungkin itu hadis yang sering kita dengar ya, sudah hafal semuanya. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, walatakun khomisan. Pada dasarnya memang ini kita diperintahkan yang pertama kita menjadi orang yang alim. Artinya kita yang memiliki ilmu, yang tentunya untuk memiliki ilmu itu jelas prosesnya harus thalabul ilmi. Kalau mungkin jadi alim, seorang kiai, seorang dai mungkin tidak tercapai seandainya, maka jadilah yaitu menjadi muta'alim, di mana muta'alim ini ada senantiasa orang yang menggali ilmu seperti para santri di pesantren, mungkin di madrasah-madrasah, atau mungkin karena kondisi umur ataupun apa untuk di pesantren, tapi masih ada kesempatan yang ketiga kata Rasul, au mustami'an,
itu dengan sering mendengarkan. Barangkali ini identik dengan ibu-ibu yang pengajian majelis taklim ya, seperti itu. Duh, mungkin Pak Ustadz untuk hadir ke majelis taklim juga saya sudah tidak mampu karena mungkin penyakit dan sebagainya. Ada kesempatan yang keempat masih akan mendapatkan kemuliaannya, itu au muhibban, yang cinta ilmu. Artinya walaupun kita tidak bisa hadir ke majelis taklim, tapi kita mencintai orang-orang yang berilmu ataupun orang-orang yang sedang mencari ilmu. Barangkali contoh mungkin seperti ini, Pak Ketua Idhar akan mengadakan acara Gebiar Rojab gitu. Itu seringkali terjadi. Biarlah saya mungkin tidak sempat hadir, mungkin saya tidak bisa membantu, tapi karena saya cinta ilmu, maka saya akan membantu fasilitas untuk acara, ya istilahnya mah parade idhar. Oh, itu luar biasa. Nah, tadi dikatakan jangan yang kelima. Siapa yang kelima? Berarti jadi alim tidak, jadi muta'alim juga tidak, jadi mustami juga tidak mau, cinta apalagi kalau benci kepada ulama. Ini yang paling bahaya. Jadi artinya dia itu tidak menjadi seorang alim, tidak menjadi muta'alim, tidak menjadi mustami, tidak cinta ilmu, bahkan mungkin sebaliknya membenci orang-orang yang berilmu, membenci tempat-tempat ilmu dan yang lainnya. Itu kata Rasul, patahlik, tunggu kehancuran. Mudah-mudahan kita dijaga dari hal itu ya. Mungkin itu. Terima kasih Pak Kiai. Ini ada pesan tentunya dari hamba Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya menyimak. Semoga Idhar lebih dikenal oleh banyak orang dan sehingga banyak bergabung untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada pertanyaan juga di WA, itu dari hamba Allah di Bandung Barat. Pak Kiai, gimana hukumnya mencari atau menuntut ilmu pelet atau asihan mungkin ilmu pelet itu mau apa ya? Asihan. Oh, asihan. Supaya orang suka ya, gitu kan. Itu mungkin tergantung niatnya ya. Kita memeletnya bagaimana gitu ya, caranya bagaimana, tapi yang jelas itu tidak wajib ya. Kalau dikatakan mungkin haram, mungkin juga ya. Jadi barangkali itu bisa dikatakanlah boleh-boleh saja, tetapi kalau memang tujuannya dan caranya yang jelas tidak boleh, bahkan diharamkan, ya akan tiba dengan haram juga, dan seperti itu. Atau mungkin apa namanya, tujuannya untuk mencelakakan ya, suka gitu kan, itu bisa jadi madarat gitu ya. Itu mungkin jawaban dari Pak Kiai. Selanjutnya mungkin dari studio ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Maesaroh dari Majelis Taklim Miftahul Haq. Mohon izin barangkali Pak Kiai, saya mau bertanya. Setiap ilmu yang sudah dihafal dengan susah payah, tetapi sering lupa. Apalagi sudah tua barangkali. Yang saya akan tanyakan, bagaimana kiat-kiat atau tipnya supaya mendapatkan ilmu itu gampang dan yang sudah dihafalin tidak lupa lagi. Barangkali begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Kiai? Suka lupa tuh. Ya. Ini barangkali sering terjadi istilah bahasa sekarang itu barho, gitu. Tapi bukan berarti ini di ibu-ibu atau di pengajian. Memang ya kita malu bersama bahwa untuk mendapatkan ilmu itu cukup sulit ya, tidak mudah, karena memang jaminan yang Allah akan berikan itu luar biasa, maka tidak mudah untuk mendapatkan ilmu. Terkadang kita untuk menghafalnya sulit, tetapi untuk lupanya sangat cepat seperti itu. Nah, barangkali jelas kalau rajin hadir ke majelis taklim, kemudian menghafal itu sudah pasti. Tetapi saya teringat kepada sabda Rasulullah SAW bahwa
Man arada ayyah fadl ilma fa'alaihi ayyulazima khamsata asya'a. Barang siapa yang menginginkan terjaga ilmu dalam artian mudah untuk mendapatkan ilmu, kemudian ilmu yang didapatkan itu mungkin tidak mudah lupa, ternyata ada amal yang barangkali kita sering lupakan, yaitu yang pertama adalah as-sholatul lail walau rakaatain, yaitu salat malam. Jadi mungkin kembali kepada di antara resep Rasul seperti itu. Pantas kalau kita sulit. Kenapa? Karena tahajud kita jarang sekali. Jadi ternyata dengan tahajud ini subhanallah akan memudahkan gitu. Yang kedua, ayyakula litaqwala lisahwah. Ternyata salah satu tipnya adalah ketika kita makan itu kita niatkan bukan untuk hanya ingin kenyang atau enak, tetapi niat untuk bertakwa. Kita seringkali lupa, bahkan bukan hanya kita merenung untuk ketika kita makan dengan membaca bismillah, ataupun kita ingat kepada Allah bahwa ini rizki atau makanan yang sudah ada depan kita. Pernah kita berpikir nggak siapa orang yang menjadikan sebab nasi kita ada di depan kita, tahu umpamanya, tempe dan seterusnya. Maka alangkah baiknya ketika kita memakan, ya Allah, saya makan sebagai ungkapan rasa syukur dan berterima kasih kepada Allah dan niat untuk beribadah. Ternyata dengan hal seperti itu ada pengaruh yang akan menjadi wasilah ilmu kita akan terjaga. Kemudian yang ketiga yaitu dawamul wudu. Dawam wudu, senantiasa kita punya wudu, bukan berarti kita punya wudu ingin kentut ditahan. Maksudnya kita selalu punya wudu, batal ini pun ternyata sangat sulit, ya gitu. Padahal para ulama itu menyampaikan dia itu selimutnya ilmu ketika, bahkan kalau kita kan wudhu itu ketika kita batal, padahal kita masih punya wudhu lagi, itu ternyata luar biasa. Tajdidul wudhu itu luar biasa sekali. Nah itu salah satu tip untuk menjaga ilmu kita. Dan yang terakhir kalau tidak salah ternyata kata Rasul asyiwaku, dengan siwak itu ya mungkin secara logika apa hubungannya siwak, tetapi kan yang memberikan ilmu itu bukan kita. Jadi mungkin Allah akan memberikan keberkahan, kemanfaatan dan kecerdasan dengan amal seperti itu. Karena ini yang berbicara kan bukan siapa-siapa, tapi kita. Nah itu seperti itu barangkali mungkin diantaranya. Terima kasih Pak Kiai. Ini ada satu lagi dari Pangalengan. Bagaimanakah ciri-ciri ilmu yang manfaat? Subhanallah, ini yang mungkin sangat kita dambakan, punya ilmu yang bermanfaat. Barangkali ilmu yang bermanfaat, selain kita punya ilmu, itu kita manfaat untuk diri kita sendiri. Artinya kita punya ilmu, kita amalkan, ibadahnya semakin istiqomah, bahkan semakin mungkin khusyuk. Kemudian selain daripada itu, ilmu yang bermanfaat, kita banyak mengamalkan, mengajak kepada orang, ya mungkin tanda-tandanya dengan banyaknya santri, dengan banyaknya jamaah, kemudian jamaah ataupun masyarakat yang ketika kita sampaikan ilmu, mereka itu sungguh bukan tertarik ya, mungkin menjadi paham, tapi karena banyak yang memang banyak ilmu tapi tidak bermanfaat, padahal dia pinter, mungkin itu mah rahasia Allah ya gitu. Nah ilmu yang bermanfaat ya insya Allah selain kita amalkan, kita juga sampaikan kepada orang lain, kemudian dari amal itu ada dorongan ataupun perubahan yang positif, seperti itu. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Ini ada satu lagi, Pak Kiai, apakah yang dimaksud dengan ijazah dalam ilmu? Dan juga satu lagi katanya juga sanad, karena sekarang sedang ngetren sanad dan ijazah ilmu gitu kan, lagi ngetren. Ya barangkali untuk ijazah itu kita menerima ilmu langsung dari guru kita, ya termasuk mungkin Al-Mukarram ya, masyayikh kita, subhanallah. Jadi bukan ilmu itu didapatkan mungkin hanya dari buku,
didapatkan dari ya seperti itu. Tetapi kita langsung mendapatkan ilmu itu dari guru kita dari gurunya lagi, bahkan sampai kepada Rasulullah. Karena sekarang kan banyak orang-orang yang mendapatkan ilmu, mungkin bukan berarti tidak ada gurunya barangkali ya gitu. Nah itu, jadi untuk ijazah ini kita mendapatkan ilmu itu dari orang-orang yang justru mereka itu sudah memiliki ilmu yang luar biasa gitu. Atau mungkin kalau boleh dibilang ijazah itu serah terima itu ya, seperti serah itu. terima ilmu dari seorang guru kepada seorang murid. Nah, kalau sanad katanya sanad. Sambungan berarti kalau sanad sambungan, ya. Berarti kalau kita menuntut ilmu pastikan dulu sanadnya, sanad gurunya siapa dan sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menarik sekali apa yang kita bahas tentang fadilah atau keutamaan daripada menuntut ilmu ini. Selanjutnya sebelum kita tutup, mari kita dengarkan kesimpulan daripada materi menuntut fadilah atau keutamaan menuntut ilmu. Kepada Pak Kiai, silakan. Ya mungkin dari apa yang kami sampaikan, walaupun ini masih banyak kekurangan tentunya, tetapi dapat kita simpulkan bahwa keutamaan ilmu dan tentunya thalabul ini sangat dahsyat sekali. Seperti yang disampaikan, insya Allah dengan memiliki ilmu dia itu akan ditinggikan derajatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian ketika dengan ilmu itu insya Allah dia akan dijadikan seperti raja, dalam artian akan dihormati, akan dimudahkan gitu. Dan kemudian dengan memiliki ilmu insya Allah akan diberikan hati yang halus, yang lembut, bijaksana, insya Allah seperti itu. Kemudian beri pahala thalabul ilmi tadi sudah sampaikan, sering mendapatkan pahala yang berlipat ganda, kemudian akan menjadi penghapus dosa, kemudian akan menjadi keberkahan rezeki, dan diantaranya lagi akan insya Allah dimudahkan jalan menuju surga. Kemudian selain daripada itu, mungkin orang-orang yang punya ilmu insya Allah bagaikan orang yang memiliki cahaya, al ilmu nurun. Artinya ketika orang punya ilmu maka dia tidak akan tersesat. Nah, barangkali seperti itu mungkin untuk kesimpulan, ataupun mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Kiai atas penyampaiannya. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun Anda berada, di Gumuruh, dugi ka Sapan, jamaah ngaos pentep-pentep, di tabuh 7 di tabuh 8, tekaraos waktos tosep. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'un, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bita'allumi, tawassalna bita'limi, antarzuqana wasi'ah wa antarzuqana amanah. Terima kasih. Atasnya.